sekali saya Trish Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, masyarakat Indonesia sudah banyak yang peduli dengan kesehatan mereka. Mereka lebih memilih untuk menggunakan bahan-bahan alami dan juga mengkonsumsi bahan-bahan organik di pemirsa. Dan melihat hal tersebut, banyak sekali para UMKM yang berinovasi dengan produk-produk ataupun bahan-bahan organik. Seperti halnya rumah fermentasi organik yang ada di Jalan Farel Pasaribu nomor 35, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau menggunakan produk-produk dengan bahan-bahan organik fermentasinya ini pemirsa. Nah, seperti apa cerita di dalamnya dan juga seperti apa nih proses pembuatan dari produk-produknya? Yuk terus ikutin saya. Halo Ibu Endang. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa ya. Nah, ini pemirsa, pemilik dari rumah fermentasi organik nih. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan salah satu produknya ini, kita juga mau tahu nih, Bu, tentang pertama sekali nih, Bu, kapan sih dibangunnya rumah produksi fermentasi ini? Boleh Ibu ceritakan sama pemirsa yang ada di rumah? Pertama ini ya Kang, 2019 sebelum Covid. 2019 sebelum Covid. Iya. Terus sampai fokusnya setelah Covid, ya kan? Karena kan nggak ada kerja, ya kan? Jadi inilah buat produk ini. Kebetulan saat itu Ibu juga sakit, ya kan? Nah, jadi dengan minum-minum ini, alhamdulillah Ibu sehat. Jadi fokus makin memperdalam buat-buatnya gitulah. Nah, pertama sekali produk yang Ibu buat itu apa tuh, Bu? Yang pertama Ibu buat Eco Enzim. Eco Enzim. Eco Enzim, ya kan? Setelah itu Classic Enzim yang untuk diminum. Nah, setelah yang dua-dua ini banyak membantu waktu Covid, ya kan? Nah, Ibu perdalam lagi dengan cuka-cukaan, cuka apel, cuka nanas. Depan ini ya, Bu? Cuka lemon ya? Cuka lemon. Cuka mangga, cuka salak. Itu kan rumah fermentasi organik, berarti bahan-bahannya ini organik, Bu? Organik. Dia dari mana semua? Buah segar dengan madu. Hanya itu aja. Bahan-bahannya hanya buah segar dan madu. Dan air mineral. Tidak sulit. Tidak sulit. Cuma buah kita usahakan buah lokal. Buah lokal. Nah, tidak boleh buah-buah dari impor. Karena berarti dari mana Ibu dapatnya? Di pasar tradisional. Berarti yang memberdayakan penjual-penjual yang ada di Kota Pematang Siantar ini ya Ibu ya? Karena kalau yang impor itu kan dia kan ada pestisidanya, ada pengawetnya, ada lilinnya, ya kan? Jadi tidak dianjurkan buah-buah yang mengandung pestisida. Luar biasa. Dan di sini saya ada lihat nih Bu, kombucha katanya. Iya, kombucha. Ada seperti manfaat-manfaat dari kombucha itu sendiri pemirsa. Dan untuk kombucha ini Ibu berapa lama sudah memproduksinya? Kombucha Ibu udah ada 2 tahun. Baru aja berarti? Baru aja. Setelah ini banyak manfaatnya, ya kan Ibu coba kombucha. Kemudian Ibu buat konsumsi sendiri, manfaatnya terasa, baru Ibu kasih sama kawan-kawan yang menikmati, merasa dia pun sehat. Sekarang jadi booming lah kombucha. Masuk ke kafe-kafe juga dia sekarang. Oh iya? Iya. Nah pemirsa, kita sampai di proses produksi dari produk-produk yang dihasilkan oleh rumah fermentasi organik bersama Ibu Endang. Nah Bu, untuk pertama kali kita buat produk apa ini Bu? Kita buat Classic Enzim. Classic Enzim. Oke, untuk bahan yang diperlukan apa aja nih Bu? Dia buah-buahan segar. Buah-buahan segar bebas? Murni, bebas, tapi kita anjurkan yang buah lokal. Buah lokal. Jangan buah yang import, karena yang import itu kan ada pestisidanya, ada lilinnya, ada pengawetnya. Jadi kita usahakan buah-buah lokal. Makin banyak buah, makin bagus. Oh, jadi bebas aja jenis buahnya ya? Tapi buah lokal. Enggak mesti yang ada yang asam dia harus? Enggak, asam manis. Yang penting dia bergetah. Bergetah? Enggak boleh.
Nggak boleh Iya, bergetar. pokat nggak boleh. Berarti ini ada buah apa aja nih Bu yang sekarang Ini di depan ada kita? jambu, kedondong, pepaya, Nanas nih. belimbing, nenas, semangka. Oke, itu Oke. sebuah buah yang hari ini mau kita jadikan Classic engine. classic engine Classic ini engine. pemirsa. Oke, langkah pertama Ibu ini di depan kita Ini cairan madu dengan air. madu dengan air. Iya. Ini pembuatannya harus ada direndam berapa lama nggak Bu? Atau memang udah langsung Ini campur? udah campurkan aja ya dengan Oh. beban 1, 3, 10. 1, 3, rumusnya, 10. iya. Itu gimana? 1 madu, madu, 3 buah, 3 buah, 10 air. 10 air. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan yang ini gimana Ibu? Ini udah kita campurkan. Ini tinggal kita masukkan aja. Ini semua dimasukkan Bu? Semua. Oh, semua Ini dimasukkan. udah ukurannya. Oh. Ini udah ukurannya. 1, 3, 10 tadi ya Ibu. Kita Terus kita aduk. Kita tutup. Ini kena dia plastik, harus kita ganjal dengan Oh, bubble wrap gini juga ya Ibu? jangan kita ganggu sampai 1 tahun. Ini rumusnya sama juga dengan classic engine, cuma dia dari gula merah tebu. Nampak? Gula merah tebu. Dia gula merah tebu. Ini isinya gula merah Rumusnya tetap 1, 3, 10. 1, 3, Sama 10. dengan classic engine. 1, 3, 10. 10. Satunya itu apa ini? 1 kilo gula, 1 kilo gula, 3 kilo buah, 3 kilo buah, 10 liter air. 10 liter air. Oke. Tetap. Untuk buah-buahannya apa ini? Bu? Dia kalau ini dia nggak buah asli, dia kulit-kulit buah yang kita makan. Buahnya kan Oh. tadi sudah kita buat klasik. Oh, buahnya Kulitnya kita buat ini. eco jadi- engine. Iya, jadi tidak ada yang terbuang. Wow, sangat memanfaatkan limbah-limbah dapurnya Ya, ya, limbah Ibu? dapur, ya limbah dapur. Nah, tadi kita di awal membuat classic engine menggunakan buah-buahnya, tapi Ini di eco engine kulitnya. kita menggunakan kulit buahnya nih pemirsa. Oke, untuk pembuatannya bagaimana Ibu? Udah, ini kita masukkan aja. Tinggal masukkan aja? Masukkan aja. Ya. Wah, langsung dimasukkan aja pemirsa. Oke, saya masukkan ya Ibu. Oke. Ini ada ketentuan nggak Bu masukkannya harus pagi, siang, atau malam nih Bu? Yang penting kalau ibu buat jangan banyak inilah, jangan banyak abu gitu ya kan. Sudah selesai. Ini udah Sudah ini selesai. berapa lama juga ini Bu pembuatannya? Nah, kalau menunggunya? ini, kalau kita mau untuk pupuk 3 bulan udah boleh. Oh, 3 bulan udah boleh. Tapi kalau kita mau buat terapi, kita biarkan 1 tahun. Oh. Ini hasilnya nanti dia kalau untuk terapi kaki dia tuh 3 tutup botol 5 mili, berarti 30 mili, campur air dia 2 liter air hangat, kita rendam kaki 30 menit. Oh. Nah, dia melancarkan peredaran darah. Jadi kalau ibu udah untuk pembersih wajah, udah untuk sikat gigi, udah untuk sampo, semua ibu udah pakai ini. Pakai produk dari Iya, Enzim ini nggak semua beli-beli lagi bu. Nah, lebih hemat. Gitu. hemat Nah, di bisa kantong. juga untuk ngepel. Oh, Nah, untuk ngepel bisa juga dia. untuk jadi pembersih rumah Pembersih gitu ya? rumah tangga iya. Nah, terus kalau kita luka bakar, bisa juga kita semprot. Iya. Luka berdarah pun boleh. Jadi Ibu ini kan udah memang dari awal nih memakai produk-produk enzim Iya. ini. Yang Ibu rasakan, ini kan testimoni awal nih pemirsa. Apa nih Bu? Dulu ibu tahun 2008 ya, ibu banyak kali penyakit lah sebenarnya ya kan. Ada benjolan, saraf kejepit, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, trigliserid tinggi. Udah itu ibu ada apa namanya itu? Pelemahan saraf. Oh. Kalau sekarang istilahnya orang apa? Stroke ya. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh ya kan. Kemudian ada kawan kasih ya kan, orang kita Chinese kasih, ibu coba enak. Nah, baru ibu belajar lah ya, belajar. Jadi yang Ibu rasakan bagaimana yang di Iya, sekarang Bu? sekarang enak ya.
Lebih enak ya, Lebih lebih enak. berkurang juga ya. Berkurang, istilah gini ya, penyakit-penyakit yang ibu rasakan dulu, yang ibu berapa dulu, insya Allah sekarang hilang gitulah. Kayak benjolan mengempis. Terus kalau kayak kita saraf kejepit sembuh. Jadi si ibu udah percaya, nggak pun untuk orang, untuk diri sendiri. Untuk keluarga Iya, bisa dibilang sendiri, gitu. ya. Dan juga teman-teman yang lain ya. Dia teman-teman kalau ada yang sakit, ibu tawarin, ya kan? Karena memang ini dihasilkan dari produk-produk ataupun bahan-bahan alami ya Iya, Ibu. Jadi tanpa ada bahan Tanpa kimia ada bahan campuran. kimia, ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Oke, kita geser. Lanjut ke Kombucha. mana ya? Kombucha. Nah, ini kombucha. Ini kombucha. Kombucha ini lumayan Booming sekarang. booming ya. ini loh Iya. pemirsa. Banyak Ini- dari anak-anak muda juga Iya, nih untuk sekarang. memanfaatkan kombucha ataupun Scooby bisa dibilangnya ya Iya. Bu, untuk kesehatan. Nah, ini apa nih Bu? Ini depan kita. cairan teh dengan gula. Teh apa nih? Teh hijau? Teh hitam. Teh hitam. Hmm. Kalau di sini kan teh sidamane, ya kan? Teh sidamani. Teh sidamani. Oke. Campur dengan gula. Perbandingannya ini bagaimana nih tadi Bu? Ini perbandingannya, cuman ibu bilangnya selera kita lah. Oh. Kan ada orang yang suka asam, ada yang suka asam manis, ya kan? Ada yang nggak pakai gula bisa nggak? Ada, cuma dia nggak jadi karena mikrobanya dia kan ini hidupnya dengan gula. Oke. Jadi ini kan udah campuran gula dengan teh. Gula dengan teh dicampur dengan air. Kita Lanjut. masukkan Scooby. Scooby. Ini Ibu dapat produknya dari mana nih, Bu, Scooby? Ini pertama dulu beli. Mm-hmm. Kalau kayak gini kita menjual. Suka. Oke. Cukup satu. Cukup satu saja. Iya. Ini bisa menghasilkan berapa banyak nih, Bu? Ini nanti 2 botol dapat. 2 botol dapat. Jadi setengah ya? bulan nanti baru bisa. Oh, berarti tuh masa tunggunya ini berapa lama, Bu? Setengah bulan udah bisa kita konsumsi. 15 hari. 15 hari. Itu pun tergantung, kalau suka asam dilebihkan harinya. Mm-mm. Nah, kalau suka manis ya dikurangi harinya gitu. Oh, lebih lama. Lebih asam. Lebih asam ya, Bu, kalau Mm-mm. lama Bu tunggunya ya. Jadi ini kita nggak boleh tutup rapat. Oh, nggak boleh tutup rapat. Ya, dia hanya dengan kain. Gunanya biar jangan masuk serangga. Oh, kok ditutup rapat kenapa? Nggak jadi dia. Oh. Nah, Scooby-nya nggak tumbuh. Hmm. Nah pemirsa Evarna TV, di depan saya sudah ada beberapa produk-produk dari Rumah Fermentasi Organik Ibu Endang tadi pemirsa. Dan seperti yang tadi kita lihat, ada proses pembuatan dari fermentasi organiknya, yaitu ada fermentasi kombucha, ada juga fermentasi classic enzyme, dan juga fermentasi ekoenzim. Nah, inilah hasil-hasil dari proses panjang yang katanya harus menunggu selama setahun. Wah, lama sekali, dan inilah hasil-hasilnya pemirsa. Dan untuk kombucha sendiri ini bisa diminum langsung. Untuk dari classic enzyme ini, itu dicampur dengan air putih sebanyak 1 gelas dengan takaran 1 sendok dari classic enzyme-nya. Lebih nikmat lagi kalau Anda mencampurnya dengan madu alami nih pemirsa. Dan untuk ekoenzimnya ini cocok untuk pupuk tanaman dan juga cocok untuk terapi kaki nih pemirsa, dengan cara mencampurkan 6 sendok ekoenzim ini ke 5 liter air hangat nih, dan dijadikan untuk obat luar saja ya pemirsa, jangan diminum. Nah, untuk kombucha sendiri nih pemirsa memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Bukan hanya kombucha, sebenarnya semua produknya ini juga pemirsa. Nah, untuk terkhusus kombucha ini, Anda bisa mencegah kanker dan sistem kekebalan tubuh nih pemirsa. Memperbaiki fungsi hati dan penawar racun, dan juga bisa menjadi
pencegah stroke dan melancarkan aliran darah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari kombucha untuk kesehatan tubuh nih pemirsa. Wah, luar biasa sekali ya produk-produk yang dihasilkan dari rumah fermentasi organik ini, dan dipastikan tidak ada campuran bahan kimia sintesis nih pemirsa, karena semua alami dari produk-produk ataupun buah-buah lokal Indonesia pemirsa. Nah, langsung saja saya ingin mencicipi salah satu produk, yaitu kombucha original nih pemirsa. Kita coba ya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat rasanya seperti apa. Saya penasaran pemirsa. Oke. Rasanya itu asam manis dan juga ada sedikit soda, mungkin karena ini fermentasi ya pemirsa. Dan lebih enak lagi kalau Anda membuat atau menaruh es batu nih, lebih segar lagi nih pemirsa. Ataupun kombucha ini Anda taruh di kulkas, jadi ketika Anda menikmatinya lebih mantap lagi. Nah, dari minuman ini Anda bisa membuat tubuh Anda menjadi sehat luar biasa nih pemirsa. Dan itu kegiatan kita di Maragam-Maragam hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Maragam selanjutnya. Nah pemirsa, saya telah sampai di salah satu rumah produksi, dan ketika saya sampai di rumah produksi ini, aroma gurihnya bawang goreng langsung terasa nih. Dan ini berada di kawasan Jalan Nagur nomor 87 Kota Pematang Siantar. Dan ini adalah rumah produksi bawang goreng Bunda Aska. Nah, bagaimana proses pembuatan bawang goreng, dan juga kita akan mendengar bagaimana nih perjuangan Bunda Aska ini untuk mengembangkan produk-produk dari bawang goreng Bunda Aska ini. Nah, saya Teri Ginting akan mengajak Anda untuk mengetahui itu semua. Jangan kemana-mana, terus ikutin saya. Dari sebuah dapur sederhana di sudut kota Pematang Siantar, aroma harum bawang goreng menggoda siapa saja yang melintas. Di tempat inilah usaha rumahan bawang goreng Bunda Aska lahir dan berkembang. Nah pemirsa, kita sudah sampai di dapur produksi bawang goreng Bunda Aska bersama Kak Tami, pemilik dari brand Bunda Aska ini. Halo Kakak. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, oke. Kak, ini kita sebelum masuk ke proses pengupasan ini bersama-sama nih, saya juga penasaran bagaimana produksinya, alurnya. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih, untuk produk ini ataupun usaha ini, tahun berapa dimulai? Terus alasannya memulai usaha ini apa? Ini awalnya dulu kan dari mertua. Dulu mertua yang duluan terjun ke dunia inilah. Jadi dulunya saya hanya sebagai menjualkan lah ya. Oh, menjadi sellernya aja gitu Iya, ya? jadi sellernya, belum ikut terjun langsung kan. Jadi mertua dulu kan yang produksi kan, akhirnya aku ikut jual ya, aku bilang gitu. Jadi aku udah dapat pelanggan lah ya duluannya gitu. Terus datang kata mertua, kenapa nggak kau buat sendiri aja gitu loh, nggak usah bergantung aku lagi, gitulah, gitu kata mertua. Oh iya, akhirnya ya udah saya mulai sendiri tahun 2015 lah. 2015 berarti memulai ya Kak? Iya, tapi masih kecil-kecilan lah, belum begini kali lah. Masih rumahan lah gitu bisa dibilang ya? Ya ini pun masih rumahan Rumahan sih, juga, ya. tapi dengan penjualan yang lebih berbeda ya daripada Iya, dulu masih ya?
maksudnya belum mengenal terkenal beginilah maksudnya. Maksudnya orang belum paham, belum tahu. Kadang bawang goreng aja gitu. Belum sebrand-brand pakai Aska, bukan gitu. Logo-logonya. Iya, ya. belum. Jadi kalau misalnya untuk logonya sendiri ataupun brandnya ini dimulai dari tahun berapa tuh ada Kak? Udah anak 3 lah, udah 3 tahun ini lah baru. Baru 3 tahun memang udah brandnya ada, terus udah mulai dengan pengurusan halalnya gitu ya. Kalau brandnya ya memang udah lama lah ada kan, bawang goreng udah sekarang. Cuman pengurusan PRT, halalnya, baru ikut-ikut UMKM itu baru 3 tahun inilah. 2015, udah berarti udah ada sekitar 11 tahun. 11 tahun ya? Iya. Juga ya, dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Makin banyak nih pembelinya ya Kak? Bismillah. Iya. Semoga. Proses dimulai dari pemilihan bawang merah berkualitas. Tidak semua bawang bisa digunakan. Bawang yang dipilih harus segar, tidak busuk, dan memiliki ukuran yang seragam agar hasil gorengan merata. Berarti dari tahun 2015 kemarin sampai 2000 sekarang inilah 2026 ya. Bisa dibilang Kak, ada nggak sih tantangan terberat selama proses pembangunan usaha ini sampai sekarang gitu? Ada sih, karena kadang kan bawang ini kan susah didapat. Karena kan bawang goreng ini khusus, bukan bawang seperti bawang untuk kita masak. Iya. Saya baru tahu loh Kak, kalau Iya, misalnya ini beda. khusus. Ini bawang masak kan seperti ini. Oh, Ini kan untuk bawang masak. masak bulat-bulat. oh Iya. kalau Kalau dia kan dia lebih lonjong, terus dia agak lebih putih. kan, Putih gitu ya. lah. Iya. ini bawang merah biasa dan ini untuk bawang goreng ya. khusus bawang goreng. Khusus bawang goreng. Nah, terus selain yang ini, Kakak dapat dari mana biasanya kalau bawang? Memang dari pasar lah, karena memang kita udah ada langganan tetap kan. Jadi setiap ada masuk khusus bawang goreng, mereka langsung hubungi, ada nih bawang goreng mau gitu, langsung ada. Kalau misal dari penjualan Kak, Ya penjualan juga seperti itu. Kadang-kadang kan namanya jualan ya, kadang pasang surut kan. Kalau misalnya bawang lagi murah, pasti banyak yang tiba-tiba jadi jualan juga gitu loh. jualan bawang Iya goreng kan, gitu iya. ya. Iya. Musiman Nah. gitu. Baru saya sih marketnya juga lah ya, kalau pengennya kan bisa lebih besar lagi lah ya marketnya, pasarnya. Jangan cuman di kota sendiri lah ya, kalau bisa mana tahu bisa sampai keluar. Nah, harapan. Oke. Terus saya pengen tahu juga nih Kak, apa sih rahasia terbesar Kakak untuk menjaga kualitas bawang goreng yang Kakak hasilkan untuk tetap renyah dan juga gurih nih Kak? Ada nggak rahasianya gitu Kak? Kalau rahasia tipsnya nggak ada, cuman memang kalau untuk proses penggorengan bawang goreng ini atau pembuatan ini, dia bawang ini harus begitu dikupas, dia terus diiris, harus cepat digoreng. Oh, Dia nggak bisa lama-lama. Jangan. jadi untuk jangka waktu proses pengerjaan dari awal sampai selesai tuh berapa lama tuh Kak? Berapa lama ya? Paling 1 jaman ya nggak sampai ya kan? Kan nggak kita kupas, kita iris gitu kan. Terus ya udah langsung masuk proses penggorengan lah kita gitu. Atau seandainya kalau belum mau digoreng langsung, kan kita masukkan kulkas dulu dia. Nah bawang ini kan bisa hitam dia. Kalau udah kita iris, kita biarkan misalnya sampai berjam-jam, nggak langsung kita produksi, nanti kan dia jadi hitam, nggak cantik digoreng. Mengurangi kualitasnya lagi Iya, ya Kak. mengurangi kualitas. Terus kalau udah ini kan udah ada nih, udah banyak hasil bawang goreng yang dihasilkan dari dapur Bunda Aska ini pemirsa. Ada nggak campuran-campuran lain selain bawang goreng ini Kak? Bawang ini nggak ada campuran, cuman dia bawang ini kan ada macamnya ya kalau bawang goreng ini. Ada dia yang digoreng harus kita campur tepung sedikit, ada yang enggak gitu. Tergantung bawangnya, gitu. Tergantung jenis bawangnya. Tapi nama-nama jenis bawangnya kita nggak ngertinya, cuman kadang dia ada yang kalau kita nggak pakai tepung sedikit, dia menggumpal gitu. Ada yang enggak ya digoreng gitu aja dia udah langsung cantik. Tapi campuran yang lainnya tidak ada. Nah pemirsa, itu sedikit informasi yang kita dapat dari pemilik dari Bunda Aska ini, dapur Bunda Aska.
Saya ingin coba untuk mengupas-ngupas bawangnya ini dan juga nanti kita akan melihat bagaimana proses penggorengan hingga nantinya proses pengemasannya nih pemirsa. Jadi terus ikutin kami ya pemirsa. Setelah disortir, bawang dikupas secara manual oleh para pekerja. Dalam sehari, puluhan kilogram bawang bisa diolah di tempat ini. Tahap berikutnya adalah pengirisan. Ketebalan irisan menjadi kunci kerenyahan. Jika terlalu tebal, bawang tidak akan renyah. Jika terlalu tipis, bawang mudah gosong. Setelah diiris, bawang dicuci untuk mengurangi getah dan kemudian ditiriskan sebelum masuk ke tahap penggorengan. Proses penggorengan menjadi tahap paling krusial. Minyak harus berada pada suhu stabil agar bawang matang merata dan berwarna keemasan. Pengadukan dilakukan secara perlahan untuk mencegah bawang saling menempel. Dalam hitungan menit, bawang berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera. Dapur Bunda Aska ini masih menggunakan metode menggoreng dengan kayu bakar. Setelah matang, bawang segera diangkat dan ditiriskan menggunakan mesin khusus untuk mengurangi kadar minyak agar tetap renyah. Nah pemirsa maragam-ragam, sekarang kita sudah sampai di proses pengemasannya, di mana tadi kita di awal mulai dari mengupas bawang, mengiris bawang dan juga menggoreng dari produk Bunda Aska bawang goreng ini pemirsa. Nah Ibu, untuk produk-produk yang dihasilkan tadi dari panjang tadi prosesnya, ini untuk harga-harganya berapa sih? Kalau ini kita jualnya 25.000 per kemasan per pouchnya. Oh 25.000, dan juga yang untuk yang botolan ini berapa? 50.000. 50.000. Oke. Terakhir nih Kak, sebelum kita menutup kegiatan ataupun liputan kita hari ini, harapan Kakak nih ke depannya untuk usaha Bunda Aska bawang goreng ini bagaimana? Ataupun ada nggak inovasi-inovasi baru Kakak untuk ke depannya? Ya, harapannya semoga bawang goreng Bunda Aska ini lebih banyak dikenal orang. Mudah-mudahan bisa penjualannya lebih meningkat lagi. Amin. Bisa sampai keluar kota. Bismillah, mudah-mudahan bisa sampai ke luar negara lagi ya. Kalau bisa kita impor barangnya ya kan, atau kita ekspor ya. Iya, kita ekspor. Mudah-mudahan. Gitu. Iya. Kemudian paling inovasinya ya saya berharap sih dengan adanya usaha saya ini saya bisa membantu bukan membuka lapangan usaha lah ya, bukan Bisa membuka lapangan usaha ya, juga untuk termasuk. tetangga-tetangga bisa semakin banyak ya. Ini sebenarnya anggota saya yang ngupas sama yang ngiris itu hampir 10 orang. 10 orang. Dan itu dari? Tetangga-tetangga seputaran rumah. Oh, berarti memang Kakak ini memberdayakan tetangga atau masyarakat untuk usaha Bunda Aska ini ya. Iya. Wow, berarti meningkatkan perekonomian juga salah satu ini Kak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, jadi semoga semakin banyak pesanan, penjualan semakin meningkat dan juga pastinya peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga meningkat nih pemirsa. Nah, satu lagi nih Kak, untuk pesan terhadap masyarakat nih yang ingin memulai membuka usaha seperti Kakak ini, pesan-pesannya nih apa nih boleh yang Kak sampaikan kepada pemirsa yang di rumah? Ya, buat teman-teman atau ibu-ibu paling pesannya ya jangan malu atau jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal itu biasa, ya kan? Tapi di balik kegagalan kan pasti ada kesuksesan. Amin. Coba aja dulu. Iya. Nggak tahu itu berhasil atau enggak, yang penting dicoba aja dulu. Betul sekali. Nah pemirsa, luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan dari rumah produksi Bunda Aska bawang goreng ini pemirsa. Dari usaha rumahan
bisa menghasilkan ataupun bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk menambah nilai dari perekonomian mereka sendiri. Dan inilah kegiatan Maragam Ragam kita bersama Bunda Aska Bawang Goreng. Sampai jumpa di Maragam Ragam selanjutnya.